Jadi tadi ada 3 di dalam Shanghai itu ya, deklarasi Shanghai itu, Shanghai Declaration ya, bukan charter ternyata. Jadi di sini ada 3 pilar dari promosi kesehatan, ini advokasi dan sebagainya tadi. Kemudian intinya adalah dibuat 3 pokok, gitu ya. Good governance, ya. Jadi supaya semua kebijakan itu mendukung kesehatan, kemudian melek kesehatan, health literacy, kemudian kota yang sehat. Ini kan lingkungan, supaya lingkungan itu mendukung, di sini ada kota yang sehat, healthy cities. Ini yang terakhir, ini yang kita nanti akan kita bahas ya. Nah, sebelum kita bahas ke sana, tentu kita bagaimana dengan perkembangan di Indonesia. Ya. Oke, saya nggak usah panjang-panjang, ini memang lahirnya Undang-Undang Kesehatan ini tahun 60 ya. Kita ada malaria, kemudian saya ingat waktu itu saya masih SD ya, masih SD. Kemudian ada mobil-mobil malaria khusus, kemudian ada DDT untuk penyemprotan malaria. Nah, setelah saya belajar ya S2 itu karena di Amerika, jadi saya tahu bahwa pada waktu itu kan kita banyak sekali ada DDT sampai ada mobil untuk penyemprotan. Ternyata sebetulnya itu adalah bahan yang harusnya dihentikan produksinya di Amerika. Tetapi seperti kita bicara tentang rokok, ya politis itu selalu ya ada. Mereka tidak mau menghentikan dengan alasan nanti akan PHK, sehingga tetap diproduksi, kemudian dikirim ke negara-negara berkembang. Ya. Nah, ini ada, tentu saja di Amerika itu tidak semua orang akan setuju seperti itu ya. Di senatnya mereka juga ada pro kontra, ya banyak yang kontra ya. Tetapi tahu-tahu ya sudah dikirim, tapi walaupun banyak sekali yang tidak mendukung kebijakan itu, kasihan gitu ya. Nah, itu dulu penyemprotan malaria itu ada ceritanya sendiri ya. Nah, kemudian November itu dijadikan sebagai Hari Kesehatan Nasional. Ini November, nanti sebentar lagi ya, 10 hari lagi ya. Lalu ada sekolah penyuluh kesehatan. Ini ya, ada Sehat 5 Sempurna, susu itu ya yang membuat ini. Tapi kalau sekarang kan ini sudah tidak berlaku lagi. Sekarang isi piringku. Nah, Anda bisa di dalam promosi kesehatan untuk gizi, Anda bisa melihat berapa persen harusnya nasi itu berapa bagian ini ya, sayur, buah dan sebagainya. Sekarang isi piringku gitu ya. Lalu periode 65 sampai 75 ini dengan istilah pendidikan kesehatan. Ini ya, pendidikan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat desa PKMD. Jadi untuk masyarakat itu ada PKMD ya. Jadi kader dan sebagainya itu masuk ke dalam PKMD ini. Kemudian periode promosi kesehatan ini sudah 75 sampai 95, tetapi di sini belum, tadi Ottawa Charter itu belum masuk. Maksudnya Indonesia menjadi peserta, tetapi kebijakannya itu belum diterapkan ya. Tapi sudah ada Posyandu, Polindes dan lain-lain. Nah, baru pada 95 ini kemudian lahir konsep perilaku hidup bersih dan sehat ya untuk Indonesia Sehat tahun 2010. Nah, apa itu ceritanya di situ? Nah, di sini
kita mengenal dengan istilah paradigma sehat. Ya, jadi paradigmanya kan yang tadinya pengobatan sekarang reorientasi menjadi paradigma sehat. Nah, di mana ini di canangan pertama pada rapat kerja Komisi 6 DPR itu tahun 98. Kita tahu tadi Ottawa Charter 86. Jadi di sini sudah berapa? 12 tahun. Ya November 66 hampir 12 tahun baru mulai tadi Mas Sehat dengan visi Indonesia Sehat 2010 gitu. Nah, isinya tentu di sini adalah merupakan cara pandang atau pola pikir pembangunan yang bersifat holistik, ya Indonesia Raya lah ya, pokoknya bagaimana mencapai sektor yang sehat tadi ya, paradigma. Lalu dari paradigma sadar tadi tentu kita akan model pembangunan kesehatannya seperti apa. Nah, tadi berorientasi pada peningkatan pemeliharaan dan perlindungan. Tadi ya, peningkatan pemeliharaan dan perlindungan. Jadi preventif ya. Di sini. Bukan hanya penyembuhan pada orang sakit. Jadi sekali lagi kita promkes itu intinya ini ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan, memelihara ya, dan melindungi agar penduduk sehat tadi ya. Lalu ada 4 di situ pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan, di mana setiap pembangunan harus kontribusi positif ya terhadap kesehatan dan menguntungkan program dan derajat kesehatan. Profesionalisme, jadi mutu SDM ini dalam pelayanan itu selalu berkualitas ya, peningkatan mutu pelayanan, peningkatan mutu SDM ini juga teknologi sekaligus moral dan etika ini yang supaya profesional betul gitu ya. Kemudian nah yang sekarang ini dikembangkan, kalau dulu adalah JPKM ya. Nah bagaimana supaya orang itu bisa semuanya berobat. Ya. JPKM, ada ASKES dan sebagainya. Nah, yang lalu sekarang berubah menjadi apa? Pelayanan biaya kesehatan yang sekarang BPJS. BPJS. BPJS betul sekali. Yang ini akhirnya menjadi BPJS. Terima kasih. Nah, desentralisasi kebijakannya. Jadi kalau dulu apa-apa semua harus pusat, sekarang didekatkan. Pusat adalah pembuat ya regulatornya, ya pembuat kebijakannya sebagai fasilitator dan motivator, tetapi pemerintah daerah ini merupakan penanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing. Ya, jadi walaupun sudah satu Jogja gitu ya, provinsi, itu kabupaten-kabupaten mempunyai masing-masing kebijakannya. Seperti misalkan mengenai pembiayaan tadi ya, contoh di Jogja. Kalau di Sleman itu semua harus untuk gratis ya harus punya BPJS tadi ya, dan tertentu yang gratis ya pokoknya dengan aturan BPJS. Nah, tetapi kalau di kota dan di Kulon Progo itu tidak, pokoknya semua masyarakatnya itu bisa berobat gratis asal dia KTP-nya adalah kota, dari kota untuk kota, Kulon Progo untuk Kulon Progo, seperti itu ya. Jadi kalau UKGS apa itu bisa langsung, tetapi kalau untuk Sleman ya kalau dia punya tadi orang tuanya punya BPJS ya bisa gratis, kalau tidak ya harus bayar. Jadi desentralisasi itu kebijakan diserahkan ke masing-masing daerah tadi ya. Pelaksanaan, maksud saya pelaksanaan bukan kebijakan tetap dari atas. Nah, kemudian ada PHBS tahun 2017
10 tadi ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini sudah merupakan pemberdayaan tadi ya. Jadi kan ada advokasi, kemudian ada pemberdayaan, ya, bina suasana, tadi pemberdayaan, dan satu lagi kemitraan, ya. Jadi ada pemberdayaan individu tadi yang memungkinkan enable tadi ya. Kemudian bina suasana, lalu advokasi. Nah, strategi promosi kesehatan di sini tentu tadi ya sama seperti apa yang sudah dicanangkan oleh kota. Suasana tadi ya, kemudian mediate tadi ya, lalu pemberdayaan masyarakat. Nah, sekarang kita tadi yang terakhir bicara adalah yang dari Shanghai tadi ya. Nah, di sini tahun 2017 itu ada yang disebut dengan gerakan, jadi instruksi Presiden tentang promosi kesehatan adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang disingkat dengan GERMAS. Di situ ada merupakan tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, jadi merupakan bagian dari promosi tadi ya. Nah, tujuannya apa? Agar kesehatan terjaga, produktif, lingkungan bersih, biaya obat bisa berkurang, ya, dengan adanya gerakan masyarakat merupakan preventif tadi. Kemudian bentuk kegiatannya itu dari GERMAS itu ada 7, aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah yang dulu adalah 4 sehat 5 sempurna, sekarang itu dikonsumsi sayur dan buah, memeriksa kesehatan secara rutin, tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban. Ya, nah mungkin GERMAS itu Anda sudah pas sosiologi dapat ini juga ya. Maaf, halo. Kemarin kan demografi dan sosiologi ada GERMAS nggak? Halo? Masih adakah Anda? Sepertinya belum, Dok. Meta? Sepertinya belum ya, Dok. Oh belum, ya sudah. Belum, Nanti Dok. jangan-jangan saya ini ya. Okay. Ya, soalnya takutnya salah jawab, Dok. Oh takut. Ya oke, nggak apa-apa kok salah boleh. Tapi saya kalau tanya kok nggak diem semua, ini masih adakah Anda gitu. Oke. Ini ada 7 ini ya. Ini merupakan gerakan promosi kesehatan di Indonesia. Kemudian, nah tadi yang terakhir kita bicara tentang deklarasi Shanghai. Ya, nah di Indonesia gerakan ini, GERMAS ini juga mengacu, jadi tindakan ini mengacu pada deklarasi Shanghai juga ya. Jadi tadi kan ada di dalam Promkes advokasi, pemberdayaan masyarakat, kemitraan. Ya, 3 itu pokok itu ya. Bahwa kalau kita bicara tentang promosi kesehatan itu mesti ada 3 itu harus ada ya. Kemudian tadi 3 pilar di dalam deklarasi Shanghai adalah good governance, health literacy, dan healthy cities. Nah, ini semua kita capai dengan gerakan masyarakat tadi, ya, dengan GERMAS, ya, dilakukan secara bersama-sama ini untuk meningkatkan
kualitas hidup. Nah, bagaimana dengan penerapan, nah, maaf ya ini kecil sekali tulisannya tapi besar sekali. Jadi Germas sebagai penerapan healthy cities. Ya. Nah, di situ kolaborasi lagi ya, kemitraan ya. Jadi terkait dengan ini ada dukungan dari Menteri Kesehatan melakukan kampanye Germas ini ya untuk meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok. Ya kalau kita sekali lagi kan bicara tentang tanpa rokok, ini ya kebijakan kawasan tanpa rokok. Mungkin Anda pernah melihat, saya pernah ini, kan di Jakarta itu sudah mulai tahun 2004 apa ya kalau nggak salah itu ada aturannya ini dilarang merokok di 9 tempat. Kalau ini sudah ada peraturan daerahnya, perdanya itu sudah ada ya 2007 apa ya kalau nggak salah. Nah tapi memang pelaksanaannya belum dilaksanakan dengan baik. Walaupun sudah ada tempat-tempat tertentu yang fasilitas publik itu sudah bebas rokok ya. Nah ini ada diwawancara di TV gitu ya. Waktu itu di Bandara Soekarno-Hatta itu. Ada orang berdiri di mana di belakangnya itu ada tulisan ada dilarang merokok. Ya, tanda dilarang merokok itu ya. Kemudian dia senderan persis di situ dengan merokok. Ya. Lalu ditanya, Mas, tahu nggak kalau di sini itu kawasannya tidak boleh merokok? Enggak. Lalu ditunjukkan, nah ini, oh iya, ada yang seperti itu. Kaget. Tetapi ada yang menjawab, ada orang lain lagi yang sama, kemudian, biar aja, kan nggak ada yang tahu. Nah ini kesadarannya memang masih belum baik. Ya. Jadi, sudah berusaha, kita sekarang ada tempat-tempat tertentu yang bebas rokok, walaupun juga masih banyak orang yang seenaknya sendiri tetap melanggar aturan itu. Ya. Kemudian untuk healthy cities tadi, Menpora ya meningkatkan kampanye gemar olahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat. Nah mungkin ini yang pernah dilakukan juga ya kalau bukan Menpora tapi fasilitas di masyarakat untuk olahraga seperti di Jakarta yang bekas apa dulu itu jadi tempat olahraga yang bagus dulu ya zaman Ahok itu yang tapi sekarang nggak tahu masih ada apa enggak kan saya bukan orang Jakarta maaf. Nah itu fasilitas tapi Menpora juga supaya memberikan fasilitas itu. Kemudian untuk Menhub juga mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang nyaman, pejalan kaki, pesepeda. Nah di Jogja ini harusnya kan kayak gitu nyaman ya untuk jalan kaki, untuk bersepeda, tapi kenyataannya para pejalan kaki itu mau jalan susah karena apa? Ada tenda-tenda yang jualan makanan di situ. Jadi nggak ada tempat yang nyaman untuk para pejalan kaki. Pesepeda juga seperti itu. Ternyata banyak sekali kecelakaan. Sekarang kan model sepedaan ya. Ternyata kecelakaan juga banyak sekali ya. Bahkan kemarin teman dari anak saya sampai sekarang tidak bisa bekerja karena jatuh naik sepeda. Ya. Entah itu ya karena tempatnya yang tidak baik atau saya nggak tahu, tapi sampai maaf agak lumpuh ya. Ini. Jadi harus hati-hati yang senang bersepeda ini. Mendorong konektivitas antar moda transportasi tadi ya. Jadi ada transportasi massal ini ya, termasuk penyediaan park and ride ini ya. Jadi tempat parkir dan sebagainya itu. Jadi ini healthy city. Ini belum tidak hanya mestinya tempat-tempat untuk anak-anak bermain itu juga ya. Sekarang good governance. Ini Menteri Keuangan melakukan kajian untuk peningkatan
cukai dan pajak tembakau tadi dan alkohol. Ya. Kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan germas. Jadi kalau daerah germas ini gerakan masyarakatnya bagus, itu germasnya ini dapat insentif daerah itu. Kemudian Menteri Pendidikan meningkatkan kesehatan usaha sekolah UKS, ya, mendorong sekolah sebagai tempat untuk apa ya di sini, mendorong sekolah ramah anak, maaf, sekolah tempat yang ramah, ya, ramah anak, meningkatkan kegiatan aktivitas olahraga di sekolah, ya. Kemudian pendidikan keluarga untuk hidup sehat. Oke, lalu melek, ya, kesehatan, health literacy, meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang tadi ya, ASI, air susu ibu, tadi mengenai isi piringku dan bagaimana supaya bisa mendapatkan anak-anak itu mendapatkan ASI, juga aktivitas fisik di dalam keluarga. Melaksanakan deteksi dini dalam penyakit, jadi rutin untuk kontrol ini ya. Kemudian juga meningkatkan pendidikan keluarga untuk selalu hidup sehat. Kemudian Menteri Agama melaksanakan bimbingan kesehatan, ya, pranikah, supaya mendorong perilaku hidup sehat calon pengantin. Ya, ini di Indonesia seperti itu. Jadi tadi konsep dasarnya bahwa kita jangan hanya mengatakan promosi kesehatan itu adalah pendidikan, tetapi pendidikan merupakan salah satu kegiatan dari promosi kesehatan tadi. Ya. Kemudian dasarnya adalah Ottawa Charter tadi. Nah, setiap kegiatan, setiap kali semua kebijakan tentang promosi kesehatan selalu berlandaskan pada Ottawa Charter. Nah, di Indonesia sendiri baru mulai tahun 8 ya, sudah promosi kesehatan, tetapi mulai dicanangkan betul-betul adalah setahun 98 tadi. Kemudian sekarang sudah mengikuti terus, artinya dengan adanya tadi 2016 itu ada deklarasi Shanghai, ini 2017 sudah ada bagaimana kita melakukan germas tadi ya, instruksi presiden tadi, apa instruksi ya, presiden untuk melakukan promosi kesehatan sesuai dengan deklarasi yang terakhir, yaitu deklarasi Shanghai tadi. Seperti itu, ya. Ada pertanyaan? Untuk saat ini belum, dokter. Ya, di mana? Belum? Yang lainnya lagi? Saya juga belum, dokter. Ya, oke. Maaf ya, ini tadi syarat dengan keterangan-keterangan yang mungkin membuat Anda ngantuk, karena memang saya tidak bisa dagel ya. Kalau tidak ada, saya kira sampai di sini.